Bumi, 4,5 miliar tahun lalu. Titik biru pucat yang kita kenal saat ini sama sekali tidak cocok bagi kehidupan. Bercahaya merah dan panas membara, gunung berapi meletus di permukaannya yang cair. Suhu rata-ratanya jauh di atas 1700 derajat Celcius, jauh lebih panas dibanding lava sekalipun. Planet yang baru saja lahir ini terus dihantam meteor bertubi-tubi. Bahkan, objek angkasa seukuran Mars akan segera menabrak bumi muda dan membentuk bulan. Kita tidak bisa bernapas, apalagi tinggal di sana. Letusan gunung berapi yang terus-menerus terjadi melepaskan gas beracun ke langit. Bumi kita hampir tidak terlindungi atmosfer. Tapi kemudian, kehidupan menemukan jalannya. Reaksi kimiawi dari letusan gunung berapi ini membantu awal mula terciptanya atmosfer. Planet ini mendingin dan mengeras, air muncul, samudra terbentuk. Keduanya dipenuhi mikroorganisme yang melepaskan aliran oksigen ke udara. Atmosfer menjadi bisa dihirup. Kehidupan yang kompleks muncul dan berkembang, sementara sisanya, seperti kata orang, adalah sejarah. Bayangkan atmosfer itu, benda yang kita hirup, selimut hangat kita, gelembung pelindung planet, hilang dalam sekejap mata. Tapi tidak lama, hanya 5 detik yang singkat. Pasti tidak terlalu sulit, kan? Waktu melambat dan masuk ke detik pertama. Semuanya seketika menjadi sunyi. Bayangkan ini, kamu berteriak atau mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengar suaramu seperti di luar angkasa. Hilangnya atmosfer membuat gelombang suara tak bisa merambat. Kini, kamu hanya bisa merasakan getaran di tanah. Saat ini, kehidupan di bumi sama seperti di ruang hampa. Planet ini juga kehilangan perisai yang melindungi kita dari energi matahari. Sinar matahari terlalu kuat dan beracun bagi kita. Sinar ini biasanya disaring saat melewati atmosfer. Panas didistribusikan ke seluruh planet secara merata. Namun, saat ini yang paling nahas adalah mereka yang tengah berjemur di pantai. Tapi, kebanyakan orang belum merasakannya. Dalam 1 detik pertama, mereka hanya bisa merasakan suhu meningkat. Banyak tumbuhan tidak seberuntung manusia. Mereka tak terlalu terlindungi dan hangus dalam 1 detik pertama. Tapi yang terburuk adalah alam berhenti menghasilkan oksigen. Rumput, pohon, tumbuhan, bunga, semuanya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dengan menggunakan energi matahari, mereka mengubah gas ini menjadi oksigen. Kamu mungkin ingat dan pernah mempelajari ini di sekolah, yaitu fotosintesis. Akan tetapi, sebagian besar oksigen berharga kita sebenarnya berasal dari lautan. Lebih tepatnya, rumput laut dan mikroorganisme di dalamnya. Lautan melepaskan sejumlah besar oksigen yang naik ke langit, kemudian atmosfer mendistribusikannya ke seluruh planet. Kini, tanpa distributor alami itu, kita tidak bisa mendapatkan gas berharga yang dibutuhkan tubuh kita. Manusia tidak akan merasakannya pada detik pertama, tapi bagi banyak makhluk hidup lainnya, momen ini bisa sangat kritis. 2 detik tanpa atmosfer. Mereka yang di luar ruangan tersengat matahari. Pengunjung pantai tak bisa mengandalkan payung mereka untuk berlindung, sebab payung-payung itu segera dihanguskan sinar yang panas. Di tempat-tempat yang kini cuacanya buruk, semua awan menghilang. Karena suhu yang tinggi, air menguap ke angkasa. Di tempat yang sedang malam saat ini, zaman es baru dimulai. Panas berhenti menyebar merata ke seluruh planet. Hujan berubah menjadi es, hujan es lebat dimulai. Sebagian besar hewan nokturnal membeku, manusia yang berada di jalanan kota besar pada malam hari tidak membeku dalam 2 detik pertama. Kota-kota besar menghasilkan panasnya sendiri dan menyelamatkan penduduknya untuk saat ini. Iklim yang dulunya sangat bervariasi, hangat, kering, hujan, basah, berangin, berkurang hanya menjadi 2 pilihan, super panas dan super dingin. Air di danau, sungai, laut, dan samudra mulai mendidih. Tapi bukan karena suhu yang panas, melainkan karena penurunan tekanan. Udara menghilang, tidak ada lagi batas antara luar angkasa dan bumi. Matahari bersinar, tapi langit kehilangan warnanya. Biru digantikan oleh hitam. Bumi menjadi seperti bulan. Bumi dibombardir oleh badai surya, yaitu kilatan energi yang menyembur ke segala arah dari matahari. Tanpa atmosfer pelindung kita, badai surya mematikan semua alat elektronik, lampu padam, internet berhenti berfungsi, dan menara seluler rusak. Masuk ke detik ketiga. Dampak pada alam akibat suhu yang ekstrem sangatlah parah. Tapi yang terburuk masih belum tiba.
Atmosfer melindungi kita bukan hanya dari energi matahari, tapi juga dari sampah antariksa. Ribuan satelit mati dan kini berjatuhan ke bumi. Semuanya mulai menghujani bumi kita. Dan tanpa peringatan. Biasanya meteor atau apapun yang jatuh ke bumi akan terbakar seutuhnya di atmosfer, bahkan sebelum mencapai permukaan planet. Gravitasi dunia kita menarik semua sampah antariksa dengan kecepatan super tinggi. Hambatan udaranya terlalu tinggi dan gesekan meroket. Api menyala dan kamu bisa melihat bintang jatuh di langit. Tapi tidak lagi. Hujan mimpi buruk ini akan mengejutkan kita. Jika atmosfer tidak segera kembali, meteorit kecil seukuran koin saja akan menembus rumah, mobil, ladang, jalanan, semuanya. Meteorit lebih besar yang seukuran bola sepak bisa menciptakan ledakan kuat. Semua tempat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk perbaikan. Kehidupan di bagian planet yang terpapar matahari pun menjadi mustahil. Suhunya terlalu tinggi. Yang paling beruntung, baik manusia atau hewan, adalah yang di bawah tanah. Orang-orang di kereta bawah tanah tidak merasakan panas ini. Mereka juga terlindungi dari energi beracun matahari. Setiap orang kesulitan bernapas, udara yang ada tidak cukup untuk mengisi paru-paru. Dunia mulai panik. Memasuki detik keempat, banyak orang mulai pusing, beberapa bahkan pingsan. Sel-sel tubuhmu tak lagi dialiri oksigen. Tubuhmu merespon dengan panik dan mulai memompa adrenalin. Denyut jantung meningkat, pupil membesar. Otak mencoba mencari solusi, tapi gagal. Orang-orang mulai makin cemas. Mereka akan mengingat kejutan jangka pendek ini seumur hidup. 5 detik tanpa atmosfer. Oksigen untuk dihirup kian menipis, alga dan tumbuhan terbakar atau membeku, sungai dan danau kecil hampir mengering total, ukurannya menyusut menjadi seperempat. Biasanya, gaya gravitasi menarik burung ke bawah, tapi kepakan sayap mereka mendorong hambatan udara dan membawanya naik. Kini, aliran udara hilang dan hanya tersisa gravitasi. Burung berjatuhan dari langit, mengepakkan sayapnya tanpa daya. Pesawat terbang pun ikut memeriahkan suasana. Tepat ketika adegan film horor mengerikan terjadi, boom! Atmosfer kembali. Planet kembali terisi oksigen dan panas. Burung berhasil naik ke langit lagi. Para pilot kembali memegang kendali dan menyelamatkan jutaan nyawa. Langit hitam kembali membiru, sinar matahari tidak terlalu panas lagi, panas menyebar ke semua tempat, suhu di tempat-tempat dingin pun naik. Kamu bisa menarik napas dalam-dalam, perairan berhenti mendidih, tumbuhan yang bertahan hidup melanjutkan proses fotosintesisnya. Kamu mendengar suaramu sendiri dan suara orang lain. Hidup kembali normal. Oh, tapi jangan lupa meteorit tadi. Ratusan bebatuan kosmik dan sampah antariksa mulai terbakar. Tapi sudah terlambat. Semuanya terlalu dekat ke permukaan bumi dan tidak sempat terbakar habis. Beberapa meteorit jatuh ke laut dan menciptakan tsunami. Yang berjatuhan ke tanah menciptakan kekacauan. Untungnya, hujan meteorit telah berakhir secepat proses mulainya. Belum ada yang bisa menggunakan telepon karena koneksi belum pulih setelah badai surya. Satu-satunya pertanyaan di benak semua orang adalah, apa yang baru saja terjadi? Hilangnya atmosfer hanya dalam 5 detik menunjukkan betapa bergantungnya planet kita terhadap keberadaannya. Umat manusia tidak akan punya kesempatan jika atmosfer menghilang selamanya. Untungnya, kita memiliki teknologi yang mampu memantau status perisai planet kita. Jika menghilang, kita pasti siap menghadapinya. Manusia akan membangun kubah besar yang tak akan terpengaruh oleh badai surya. Di dalam, kita akan menciptakan atmosfer buatan yang mempertahankan suhu dan tekanan normal. Atmosfer ini menyaring sinar matahari sehingga tanaman dapat melepaskan oksigen. Di luar kubah, bumi akan mirip Mars. Kamu hanya bisa pergi ke sana dengan pakaian luar angkasa. Siapapun yang tidak punya tempat di bawah kubah akan pergi ke bawah tanah. Mereka akan hidup cukup dalam agar terlindung dari matahari. Mereka tidak mungkin menggunakan matahari untuk mendapatkan energi. Jadi, mereka akan mengambilnya dari inti bumi. Dan sumber air yang memadai pun bukan masalah besar, ada sungai dan danau di bawah tanah. Tapi siapa yang tahu, mungkin umat manusia telah menemukan planet baru layak huni. Jadi, ketika atmosfer tiba-tiba menghilang, kita hanya menontonnya dari kejauhan.